Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Septiani dengan NIM 64231117. Di sini, saya akan menjelaskan cara menghitung di tugas yang pertama, yaitu yang dimana di sini kita akan menghitung return realisasi masing-masing saham, return rata-rata saham A dan B, risiko standar deviasi masing-masing saham, return dan risiko portofolio, Sharpe ratio atau Treynor ratio, dan juga interpretasi kinerja portofolio. Yang pertama, di sini kita akan menghitung return realisasinya terlebih dahulu. Yang dimana di sini kita sudah mendapatkan harga masing-masing dari saham A dan juga saham B per periodenya. Maka cara mencari return adalah kita ketik sama dengan average buka kurung saham T1 dikurangi saham T0 atau saham sebelumnya tutup kurung dibagi sama harga saham sebelumnya. Kita enter. Maka di sini kita sudah dapat hasilnya 0,050. Maka kita langsung bisa tarik langsung ke bawah. Nah, sudah didapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu kita mencari saham B. Caranya masih sama, yaitu sama dengan average, buka kurung, harga saham saat ini dikurangi harga saham sebelumnya, tutup kurung, dibagi harga saham sebelumnya. Kita enter, lalu sebentar, lalu kita tarik ke bawah. Setelah return realisasinya kita dapat, maka selanjutnya kita akan mencari return rata-rata saham A dan B. Caranya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita tarik dari yang return pertama sampai return yang ketiga. Tutup kurung, lalu enter. Sudah didapat return rata-rata saham dari A. Selanjutnya kita mencari return rata-rata saham B-nya. Caranya masih sama dengan average, buka kurung, kita blok dari atas sampai tutup kurung, lalu enter. Maka di sini sudah kita dapat hasil return rata-rata saham A dan juga saham B-nya. Di mana return rata-rata saham A adalah 0,026 dan return rata-rata saham B 0,033. Selanjutnya, yaitu kita mencari resiko standar divisi masing-masing saham. Di mana kita mencari return geometri saham A-nya terlebih dahulu. Karena return sudah kita dapat, maka kita langsung aja sama dengan kita klik returnnya, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Yang sebelah. Selanjutnya untuk mencari return relatif, yaitu sama dengan 1 ditambah hasil return. Kita enter. Hasilnya adalah 1,50, lalu kita bisa tarik aja ke bawah. Setelah kita dapat, di sini kita akan jumlahkan atau kita kalikan. Ini mana? Return relatif yang periode 1 dikali return relatif periode 2 dikali return relatif periode 3. Lalu kita enter. Setelah hasilnya didapat, di sini kita akan menghitung bawahnya itu dengan cara, nah di sini kita tambahkan sama dengan 1/3. Kenapa 3? Karena ada 3 periode, sama dengan hasilnya adalah 0,3. Di sini kita menghitung caranya sama dengan hasil perkalian tadi dipangkatkan dengan 0,3 ini. Dan hasilnya didapat, di sini kita kasih 1 karena adanya rumus. Dan untuk mencari hasil return geometrinya itu adalah sama dengan hasil ini dikurangin 1. Enter. Hasilnya adalah 0,026. Selanjutnya kita akan mencari di saham geometrik B-nya. Sini kita udah ada sama. Selanjutnya kita akan mencari return geometri saham B. Seperti cara sebelumnya, yaitu tinggal kita pindahkan sama dengan nilai returnnya, enter. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Dan cara mencari return relatifnya yaitu sama dengan 1 ditambah hasil return. Kita enter, kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya semua hasil return relatif ini akan kita kalikan juga sama dengan periode 1 dikalikan periode 2 dikali periode 3. Lalu enter. Sini sudah dapat hasilnya. Dan di sini sesuai rumus 1/3. Hasilnya adalah 0,3.
Selanjutnya, untuk sebelum mencari return geometri, kita akan menjumlahkan ini dulu, dimana sama dengan hasil ini kita pangkatkan dengan hasil yang ini. Kita enter, di sini kita ketik 1. Dan return geometrinya yaitu sama dengan hasilnya dikurangin 1. Setelah kita menghitung, di sini kita dapat return geometri saham A adalah 0,226 dan return geometri saham B 0,032. Selanjutnya yaitu kita akan mencari analisis risiko aset. Caranya yang pertama yaitu return. Return kita ambil dari nilai return yang di atas, sama dengan kita klik nilai returnnya, lalu kita enter. Kita tarik ke bawah, dan sudah didapatkan hasil nilai returnnya. Selanjutnya yaitu nilai probabilitas. Di sini nilai probabilitasnya bebas, mau berapa, asalkan totalnya yaitu 1 atau 1000. Di sini kita akan memakai 0,45, lalu 0,35, selanjutnya 0,20. Maka di sini totalnya adalah sama dengan sum, buka kurung, total dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Dan totalnya adalah 1. Selanjutnya adalah expected return dengan rumus yaitu ERI sama dengan R1 dikali PRI. Atau return dikali probabilitas. Cara pengerjaannya itu sama dengan hasil nilai return dikali dengan nilai probabilitasnya. Lalu enter, dan hasilnya didapat 0,0225, lalu kita tarik. Nah, langsung dapat semua. Selanjutnya itu kita akan totalkan dengan cara yang sama, yaitu sum, buka kurung, kita tarik, lalu tutup kurung, enter. Dan didapatkan hasilnya adalah 0,0355 untuk expected return-nya. Selanjutnya itu kita akan mencari RI dikurang ERI. Ini mana RI-nya itu adalah return. Kita izin sama dengan nilai return dikurangin hasil dari expected return-nya. Enter. Dan didapatkan hasilnya adalah 0,0145. Lalu kita tarik ke bawah. Sudah didapatkan semuanya. Maaf. Untuk ini kita akan menghitung satu-satu. Sama dengan hasil return yang kedua dikurangin dengan expected return-nya. Selanjutnya, nilai return yang ketiga dikurangin juga dengan expected return-nya. Dan ini adalah nilai yang benar. Selanjutnya adalah kita mencari RI dikurang ERI pangkat 2. Yang dimana RI-nya adalah sama dengan RI atau return dikurangin ERI dikurangi selanjutnya itu kita mencari RI dikurang ERI pangkat 2. Di sini sama dengan karena kita sudah mengetahui nilai RI dikurang ERI-nya, maka tinggal kita pangkatkan 2 saja, yaitu hasilnya kita pangkatkan 2 pangkat 2. Enter. Dan di sini hasilnya didapat. Maka kita bisa langsung tarik untuk yang ini. Nah, selanjutnya kita mencari RI dikurang ERI pangkat 2 dikali PRI. Karena ERI pangkat 2 sudah kita dapatkan juga, maka tinggal kita kalikan dengan nilai probabilitasnya. Itu sama dengan hasil ini dikalikan dengan nilai probabilitasnya. Lalu di enter. Ini bisa langsung kita tarik. Dan di sini kita akan menjumlahkan. Yang mana sama dengan sum, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya untuk standar deviasinya, caranya yaitu sama dengan hasil yang tadi dipangkatkan 0,5. Kenapa? Karena di soal ada standar deviasinya yaitu 50% atau 0,5. Kita enter. Hasilnya adalah 0,0269. Selanjutnya untuk KF-nya kita mencari caranya yaitu sama dengan nilai standar deviasi dibagi dengan nilai expected return. Lalu kita enter, sudah didapat hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan jadikan persen. Kita enter, jadi persen. Itu 76% untuk analisis risiko aset saham yang A. Selanjutnya untuk yang saham yang B, cara yang masih sama yaitu sama dengan
kita ke nilai return, lalu ke bawah lagi, lalu di enter. Ini kita tarik. Nah, selanjutnya untuk probabilitas saham B, kita akan menggunakan dengan nilai 0,40, 0,15, dan 0,45. Selanjutnya di sini kita jumlahkan sum, buka kurung, kita tarik, tutup, enter. 1. Selanjutnya itu mencari expected return-nya. Cara masih sama, itu sama dengan nilai return dikali dengan nilai probabilitasnya. Enter. Ini bisa langsung ditarik ke bawah. Lalu untuk menjumlahkan, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk nilai ER, RI dikurang E dalam kurung RI, yaitu sama dengan RI atau return dikurangin ERI atau hasilnya. Return, expected return. Lalu kita enter. Selanjutnya sama, return yang kedua dikurangin dengan expected return, kita enter. Yang ketiga juga, nilai return dikurangin dengan nilai expected return, kita enter. Selanjutnya, RI, ERI pangkat 2, yaitu sama dengan hasil dari RI dikurang ERI, kita pangkatkan dengan 2. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya yaitu RI pangkat 2 dikali dengan probabilitas atau PRI, sama dengan hasilnya kita kalikan dengan nilai probabilitas. Lalu enter, ini bisa tarik ke bawah. Lalu di sini kita akan menjumlahkan sum, buka kurung, lalu tutup kurung. Sorry, enter. Sudah dapat hasilnya yaitu 0,0011. Selanjutnya itu cara mencari deviasi standar. Caranya masih sama seperti yang tadi. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan hasilnya kita pangkatkan dengan 0,5. Lalu enter. Untuk KV atau koefisien. Untuk KV yaitu sama dengan hasil standar deviasi dibagi dengan nilai X hasil. Untuk KF yaitu sama dengan hasil deviasi standar dibagi dengan hasil expected return. Enter. Di sini kita akan membuat persennya. Enter. Dan didapat analisis risiko aset untuk saham A yaitu 76% risiko asetnya, dan saham B yaitu 66%. Baik, yang selanjutnya yaitu mencari, kita menulis kesimpulannya. Kesimpulan dari return aritmatika adalah, atau hasil return aritmatika saham A, yaitu return rata-ratanya hasilnya kita enter. Untuk yang B juga sama, hasilnya kita pindahkan, kita enter. Dan geometriknya sama dengan return geometrik, hasilnya kita enter. Dan yang saham B juga return geometrinya kita enter. Dan untuk nilai resikonya yaitu dari mana sih? Untuk nilai resikonya itu adalah dari nilai deviasi standarnya. Lalu kita enter. Dan untuk yang saham B juga sama, kita enter. Dan nilai risk-free-nya itu sudah ada di soalnya ya. Untuk mencari return portofolio aritmatikanya, yaitu di sini sudah diketahui bobotnya masing-masing itu adalah 50%. Caranya yaitu sama dengan buka kurung, bobot A dikali dengan nilai return saham A. Tutup kurung, ditambah, buka kurung, bobot B dikali dengan return aritmatika yang saham B, lalu tutup kurung, kita enter. Hasilnya adalah 3% untuk aritmatika. Selanjutnya geometri, juga sama caranya, sama dengan buka kurung, bobot A dikali dengan return geometri saham A, tutup kurung, ditambah, buka kurung, bobot yang B dikali dengan return geometri saham B, tutup kurung, enter. Hasilnya kita dapat bahwa return portofolio aritmatika yaitu 3% dan geometrinya juga 3%. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai Treno rationya. Dimana rumusnya adalah sama dengan buka kurung return aritmatika saham A dikurangin dengan nilai risk free-nya 4%, tutup kurung,
dibagi dengan nilai beta yang kita enter. Selanjutnya yang B juga secara sama dengan buka kurung. Nah, return aritmatika saham yang B dikurangin dengan risk free-nya yaitu 4%, tutup kurung, dibagi dengan nilai beta B. Lalu kita enter. Hasilnya akan kita jadikan persen, itu sama dengan enter, sama dengan kita enter. Dan di sini sudah kita dapat nilai Treno rasionya adalah untuk saham A minus 1,13% dan saham B minus 0,86%. Jadi, interpretasi portofolionya adalah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, portofolio dengan bobot 50% saham A dan 50% saham B dapat membantu mengurangi risiko melalui diversifikasi. Namun, return portofolio yang dilakukan sebesar 2,98% atau 3% dan masih lebih rendah dibandingkan tingkat bebas risikonya sebesar 4%. Nilai trend ratio yang negatif menunjukkan bahwa kinerja portofolio itu belum optimal karena imbal hasil yang diperoleh belum mampu mengompensasi risiko sistematis yang ditanggung oleh investor. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu dengan 3 saham, yang dimana tugasnya itu adalah untuk diminta menghitung resiko dan return masing-masing saham. Yang kedua, menghitung korelasi dan kovarian antar saham, membentuk beberapa kombinasi portofolio, menggambar efisiensi frontier, menentukan portofolio optimal, mengevaluasi kinerja, Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha, dan memberikan keputusan manajerial investasi. Pertama, di sini kita akan menghitung return dan risiko masing-masing saham seperti sebelumnya. Cara menghitungnya masih sama, cuma yang membedakan adalah di sini ada 3 saham, yang sebelumnya adalah 2 saham. Caranya yaitu sama dengan kita mengerjakan saham A terlebih dahulu. Jadi, harga saham saat ini dikurangin, maaf, dalam kurung, harga saham saat ini dikurangin dengan harga saham sebelumnya, kita tutup kurung, dibagi dengan harga saham sebelumnya. Lalu kita enter, kita tarik ke bawah untuk hasilnya, dan sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita mengerjakan yang saham B-nya. Caranya sama dengan buka kurung, yang harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham sebelumnya, tutup kurung, dibagi dengan harga saham sebelumnya. Enter, hasilnya kita tarik ke bawah. Yang C selanjutnya sama dengan buka kurung, harga saham saat ini dikurangin harga saham sebelumnya, tutup kurung, dibagi, harga saham sebelumnya ditutup kurung, dibagi harga saham sebelumnya. Kita enter, hasilnya kita tarik ke bawah. Tadi sini sudah dapat nilai returnnya, selanjutnya kita mencari return rata-rata. Caranya masih sama, yaitu sama dengan average, buka kurung, kita blok sahamnya, dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu enter. Yang B juga sama dengan average, buka kurung, kita blok, kita tutup kurung, lalu enter. Yang C selanjutnya sama dengan average, buka kurung, kita tarik, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk return annual. Cara untuk mencari return annual yaitu sama dengan buka kurung, 1 ditambah hasil return rata-rata, tutup kurung, dipangkat 4 dikurangin 1. 4 itu total sahamnya. Kita enter, hasilnya adalah 0,152. Selanjutnya yang B juga sama dengan buka kurung, 1 ditambah hasil return rata-rata, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 4 dikurangi 1. Enter. Yang C-nya juga sama dengan buka kurung, 1 plus hasil return rata-rata, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 4 dikurangi 1. Lalu enter. Sini sudah kita dapat untuk ketiga saham tersebut return annualnya. Selanjutnya kita akan mencari variance. Cara mencari variance adalah sama dengan var, buka kurung, kita tarik, lalu kita tutup kurung. Enter. Selanjutnya yang saham B juga sama dengan var, buka kurung, kita tarik nilai returnnya, lalu kita tutup kurung, enter. Yang C juga sama dengan nilai var, buka kurung, kita tarik nilai returnnya, tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah standar deviasi. Cara mencari standar deviasi adalah sama dengan SQRT. Selanjutnya yaitu kita mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu sama dengan SQRT atau
atau square root. Kita buka kurung, kita isi dengan nilai variance. Tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya yang kita lakukan cara yang sama dengan saham B dan juga saham C. Setelah kita dapat ketiganya, selanjutnya kita akan mencari standar deviasi anual. Cara mencari standar deviasi anual adalah sama dengan hasil standar deviasi dikalikan dengan 4, karena ada 4 periode, lalu dipangkatkan 0,5. Lalu kita enter, kita lakukan hal yang sama kepada saham B dan juga saham C. Sama dengan hasilnya, kita kuadratkan 4, kita kalikan 4, kita akar kuadratkan 0,5. Kita pusatkan 0,5, lalu enter. Selanjutnya yang C sama dengan nilainya dikalikan 4, dipangkatkan 0,5. Enter. Di sini sudah kita dapatkan standar deviasi anualnya adalah untuk saham A 0,074, untuk saham B 0,083, dan untuk saham C 0,50. Selanjutnya kita akan mencari kovarian. Cara untuk mencari kovarian adalah cara mencari kovarian yaitu sama dengan sini ketentuannya A dikalikan B. Kita ketik kovar, buka kurung, return A, kita blok, tutup kurung, kita komakan, kita kalikan dengan tutup kurung. Lalu kita enter. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke yang C. Yang AC, kovar, buka kurung, kita yang blok A, kita kasih koma, lalu blok yang C. Tutup kurung, enter. Selanjutnya yang BC sama dengan kovar, buka kurung, B, kita blok, kita koma, dikalikan yang C. Enter. Dan di sini sudah kita dapat pula nilai kovariannya untuk A dan B itu minus 0,0007, untuk AC 0,0007, dan untuk BC adalah minus 0,0005. Selanjutnya itu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan return risiko masing-masing saham dan juga menghitung korelasi dan juga kovarian antar saham. Maka nextnya kita akan membentuk beberapa kombinasi portofolio. Bobot yang kita pakai yaitu di sini kita taruh saja 33%. Di sini kita taruh 15%, dan di sini kita taruh 52%. Maka totalnya adalah 100%. Matriksnya yaitu sudah dari caranya yang dimana sini var 1, covar AB, covar AC, covar AB, var 2, covar BC, covar AC, covar BC, dan juga var 3. Maka di bagian varian kita akan memasukkan sesuai dengan matriksnya, di mana di sini adalah var 1. Var 1 adalah 0,001. Kita enter. Untuk covar AB-nya yaitu sama dengan covar AB, enter. Selanjutnya covar AC sama dengan kita ketik covar AC, lalu enter. Cover AB kita lakukan sampai dengan selesai. Sudah kita dapat variannya, di sini bobot tetapnya adalah tahu nilai bobotnya yaitu 33, 15, dan juga 52 sama seperti yang di atas. Untuk mencari varianan, memut, buka kurung, memut, buka kurung lagi, nilai bobot A, kita blok sampai bobot C. Terus koma, nilai varian kita blok sampai si var 3. Lalu kita tutup kurung, koma, kita kalikan dengan bobot tetapnya. Oke. Kita kalikan dengan bobot tetapnya, tutup kurung, enter. Dan di sini sudah kita dapat nilai varian portnya. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi portofolionya, yaitu rumusnya adalah sama dengan square root, buka kurung, nilai varian portnya, tutup kurung, lalu enter.
Selanjutnya standar deviasi annual portofolionya, caranya yaitu sama dengan nilai standar deviasi portofolio dikali 4 dipangkat 0,5. Enter. Sudah kita dapat nilai standar deviasi annual portofolionya adalah 0,042. Selanjutnya mencari return portofolionya dengan cara sama dengan sum product, buka kurung, bobot A, kita tarik sampai bobot C, koma, lalu kita tarik nilai kovariannya dari AB sampai dengan BC. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Maka di sini kita dapat return portofolionya adalah minus 0,039. Selanjutnya di sini kita akan menggambar efisiensi frontier. Untuk menggambar efisiensi frontier, kita harus membuat kombinasi portofolionya dulu. Di sini saya sudah mengerjakan kombinasi portofolionya dan sudah membuatnya, yang dimana hasilnya itu didapat dari cara yang sebelumnya, yang dimana kita harus membuat nilai bobotnya dulu, lalu kita hitung varian portnya, standar deviasi portofolionya, standar deviasi annual portofolio, dan return portofolionya. Setelah didapat, maka kita akan mendapatkan nilai RIX dan returnnya, yang dimana nilai RIX didapat dari standar deviasi annual portofolio dan nilai returnnya dari return portofolio. Setelah kita dapat semuanya, di sini kita bentuk atau kita ubah ke dalam bentuk chart dan menjadi pola seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan portofolio optimal. Untuk portofolio optimal, nilai returnnya caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kita langsung saja sama dengan hasil nilai return yang sebelumnya, kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Yang B juga sama, hasil return sebelumnya, kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Maaf kalau agak kagok, sama dengan kita yang C, kita enter, lalu hasilnya kita tarik ke bawah, dan di sini kita sudah mendapat nilai returnnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari excess return. Expect risk free-nya adalah 4% per tahun, itu sudah ada di soal. Yang dimana caranya itu adalah sama dengan 4% dibagi 4, yang hasilnya adalah 0,010, dan return pasarnya yaitu adalah 10%. Cara mencari excess return yaitu sama dengan hasil returnnya A dikurangi dengan expect return-nya. Lalu kita tambahkan angka dolar, lalu kita enter. Hasilnya didapat, maka bisa langsung kita tarik. Selanjutnya yang saham B juga cara pengertiannya sama dengan nilai saham B dikurangi dengan resikonya. Kita kasih angka dolar juga, lalu enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya yang C sama dengan dikurangi dengan resikonya. Kita kasih angka dolar supaya tidak error. Nah, sudah kita dapat, dan kita tarik dulu. Nah, di sini sudah kita dapat hasil excess return-nya. Selanjutnya yaitu kita mencari expected return rata-rata. Cara mencari expected return rata-rata yaitu sama dengan average, buka kurung, hasil yang tadi, kita tarik. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Selanjutnya yang B juga sama dengan average, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter. Yang C juga sama dengan average, kita tarik, kita tutup, enter. Maka sini sudah kita dapat hasil expected return rata-rata dari masing-masing saham. Dan untuk beta, nilai beta sudah ditentukan dari soal yaitu saham A 1,2, saham B 0,8, dan saham C-nya 1,0. Selanjutnya adalah excess return to beta. Excess return to beta caranya yaitu sama dengan buka kurung, expect return rata-rata dikurangi dengan nilai resikonya, kita pakaikan dolar lagi, lalu tutup kurung, dibagi dengan betanya, lalu kita enter. Ini bisa kita tarik ke samping, dan masing-masing excess return to betanya sudah kita dapatkan. Selanjutnya, yaitu kita mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya sama seperti tadi, mana sama dengan STDEV, standar deviasi, buka kurung, kita ke atas, return A kita tarik sampai dengan return yang keempat. Tutup kurung, enter. Ini bisa langsung kita tarik. Dan di sini sudah kita dapat nilai return standar deviasinya. Maaf, standar deviasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai varians. Cara mencari varians adalah sama dengan hasil standar deviasi kita pangkatkan dengan 2. Kita akarkan 2 ya. Hasilnya kita tarik. Di sini langsung dapat nilai variansnya. Selanjutnya yaitu standar deviasi excess return. Caranya yaitu sama dengan standar deviasi, kurung,
kita ke atas, extend return-nya kita tarik, lalu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke samping, dan sudah didapatkan masing-masing nilai standar deviasi excess return-nya setiap saham. Selanjutnya yaitu variance excess return. Caranya yaitu sama dengan hasil standar deviasi excess return, kita pangkatkan dengan 2. Seperti tadi, lalu enter, kemudian ini kita tarik ke samping. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai dari masing-masing ini. Yang pertama dari excess return, sudah kita dapatkan hasil ketiga sahamnya, expected return rata-rata, beta, excess return to beta, standar deviasi, varian standar deviasi excess return, dan varian excess return. Selanjutnya di sini kita mencari A, B, C, Z, W-nya. Cara yang A adalah sama dengan saham expected return, hasil saham expected return, maaf, sama dengan buka kurung, hasil saham expected return dikurangi dengan nilai risknya, kita kasih dolar, tutup kurung, kita kalikan dengan beta, beta A, lalu kita bagi dengan variance excess, varian excess. Lalu kita enter. Hasilnya didapat bahwa A-nya adalah 22,9016. Kita tarik ke samping, semuanya didapat. Selanjutnya cara mencari yang B. Cara mencari yang B yaitu sama dengan beta, beta A dikurangi dengan, beta A buka kurung, sama dengan beta A, kita pangkatkan 2 dibagi dengan varian exchange. Varian exchange. Lalu di enter. Hasilnya langsung kita tarik aja ke samping karena cara pengerjaannya sama. Selanjutnya yang C, cara yang C yaitu sama dengan varian exchange dalam kurung, varian exchange, saham A dikalikan dengan nilai A, tutup kurung, dibagi buka kurung 1 plus, kita kasih varian exchange, lalu kita kasih bentuk dolar, lalu dikalikan dengan hasil yang B, tutup kurung, enter. Dan sini sudah kita dapat yang C-nya, lalu kita tarik. Selanjutnya kita mencari yang Z. Sebelum mencari Z, kita di sini mencari cut off tertingginya terlebih dahulu. C cut off tertingginya dulu, yang dimana caranya adalah sama dengan max, maksimal, dari hasil yang C kita tarik. Tutup kurung, enter. Di sini sudah kita dapat, maka selanjutnya kita akan mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah rumusnya sama dengan beta, kita ke beta, dibagi dengan varian exchange, lalu dikali dalam kurung, buka kurung lagi, excess return beta A, lalu kita kurangi dengan risk free-nya, atau kesalahannya, kita kasih nilai dolar, lalu setelah itu tutup kurung, dibagi, buka kurung, dengan betanya lagi, lalu dikurangi dengan cut off tertingginya yang sudah tadi kita cari. Di cut off tertinggi kita kasih bentuk dolar, lalu tutup kurung, enter. Oke. Lalu di sini kita tarik. Dan sudah kita dapat hasilnya, selanjutnya kita akan mencari sum of Z-nya dulu. Cara mencari sum of Z adalah sama dengan sum, buka kurung, kita tarik bagian Z, tutup kurung, enter. Selanjutnya baru kita mencari yang W-nya. Cara mencari W adalah sama dengan Z dibagi dengan nilai Z dibagi dengan sum of Z. Kita kasih bentuk dolar di sini. Lalu kita enter. Kita tarik. Maka di sini sudah kita dapat hasil dari A, B, C, Z, W-nya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari evaluasi kinerja portofolionya, yaitu dengan indeks Sharpe, indeks Trainor, dan juga indeks Jensen Alpha. Cara mencari indeks Sharpe bagaimana sih? Cara mencari indeks Sharpe yaitu sama dengan buka kurung, expect return ratio, expect return ratio, return rata-rata dikurangi dengan
risk free-nya, lalu tutup kurung dibagi dengan standar deviasi. Lalu enter. Di sini sudah kita dapat hasilnya. Selanjutnya kita buat yang kedua juga, sama dengan buka kurung, expect return rata-rata saham B, lalu dikurangi dengan risk free-nya, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasinya, yang saham B. Lalu enter. Selanjutnya yaitu yang saham C, sama dengan buka kurung, expect return rata-rata, dikurangi risk free, dibagi dengan standar deviasi, saham C. Lalu kita enter. Setelah kita dapat, kita akan membuat dalam bentuk persen. Kita enter sama dengan kita klik, kita enter. Sorry, sama dengan kita klik, kita enter. Sama dengan kita klik, kita enter. Selanjutnya yaitu index trainer. Cara mencari index trainer yaitu sama dengan dalam kurung expect return rata-rata saham A dikurangi dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan beta. Kalau tadi index sharp-nya itu dibagi dengan standar deviasi, maka index trainer dibagi dengan saham beta. Kita enter, kita lakukan ke saham yang kedua dan juga yang ketiga. Atau saham A, saham B, dan juga saham C. Sama dengan expect return rata-rata dikurangi dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan beta. Enter, sama dengan buka kurung expect return rata-rata dikurangi risk free, tutup kurung dibagi dengan beta yang saham C. Enter. Di sini kita buat juga persentasenya. Maka di sini sudah kita dapat nilai indeks trainernya. Selanjutnya itu kita melakukan indeks Jensen Alpha. Caranya adalah sama dengan dalam kurung expect return rata-rata saham A dikurangi dalam kurung nilai risk free ditambah buka kurung lagi return pasar dikurangi dengan risk free-nya lagi tutup kurung kali dengan betanya, tutup kurung lalu enter. Maka di sini kita dapat hasilnya adalah 0,0819. Kita lakukan hal yang sama ke saham B dan juga saham C. Sama dengan buka kurung expect return rata-rata B dikurangin buka kurung risk free ditambah buka kurung return pasar dikurangin risk free tutup kurung dikali dengan beta. Enter. Selanjutnya yang C juga sama dengan expect return rata-rata dikurangin buka kurung risk free ditambah buka kurung saham pasar return pasar dikurangi risk free-nya lagi tutup kurung dikalikan dengan beta. Enter. Maka di sini sudah kita dapat hasilnya, kita presentasikan dulu. Setelah kita dapat nilai evaluasi kinerja portofolionya, indeks Sharp saham A adalah 71%, saham B 49%, dan saham C 57%. Sedangkan indeks trainer saham A itu 2%, saham B 3%, saham C 1%. Dan indeks Jensen Alpha saham A minus 8%, saham B minus 5%, dan saham C minus 8%. Keputusan manajerial investasi. Berdasarkan hasil analisis return, risiko, dan kinerja portofolio, maka keputusan investasi yang dapat diambil adalah mengalokasikan dana pada portofolio terdiri dari saham A, B, dan C sesuai bobot optimal yang telah diperoleh. Saham B dapat dijadikan pilihan utama karena menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan return terhadap risiko yang ditanggung. Sementara saham A dan saham C tetap dipertahankan dalam portofolio untuk meningkatkan diversifikasi dan mengurangi risiko investasi. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan berinvestasi pada satu saham saja, karena mampu memberikan keseimbangan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang harus ditanggung investor. Dengan demikian, investor disarankan untuk menerapkan strategi diversifikasi melalui portofolio optimal sebagai upaya memaksimalkan return dengan tingkat risiko yang relatif terkendali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang tugas pertama dan juga tugas kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.